Assalamualaikum Sobat Berbagi Info. Sobat, rencong senjata dari bumi Serambi Mekah. Orang Aceh boleh berbangga punya senjata khas bernama rencong, simbol keberanian dan kepahlawanan. Tapi tahukah Sobat, ternyata rencong memiliki banyak versi, dari versi yang biasa, sampai versi yang luar biasa, yang konon katanya rencong yang luar biasa bisa menghabiskan 1 tahun, pengerjaannya dalam 1 buah rencong. Untuk lebih jelas, simak ulasan setelah berikut ini. Oh ya Sobat Admin, ingatkan lagi, bagi Sobat yang belum subscribe channel Berbagi Info ini segera subscribe agar Sobat mendapati notifikasi video terbaru dari kami. Ingat Sobat, subscribe itu gratis. Ya Karimal Akhlaq, Ya Rasulullah, Sobat, api dipanaskan, bahan-bahan disiapkan, ditumpun, dapur tempat menempa, perajin mulai bekerja. Mula-mula besi ditempa lalu dibakar dengan api bersuhu tinggi. Bersamaan dengan itu, perajin merancang dan menempa besi itu menjadi mata pisau. Selesai pembakaran dan besi menjadi dingin, dia membersihkannya dari karat dengan asam. Mata pisau yang telah terbentuk dihaluskan menggunakan kikir lalu diberi hiasan. Tahap selanjutnya membuat gagang dan sarung dari bahan tanduk, kayu kemuning, gading, bahkan terkadang perak atau emas. Perajin membentuk lekukan gagang dengan besi bulat dan melubanginya pakai bor. Gagang yang telah terbentuk diberi hiasan maupun ukiran. Setelah pisau terbentuk sempurna diperhalus dengan kertas pasir. Begitulah proses pembuatan rencong, salah satu senjata tradisional Aceh. Rencong, yang dalam bahasa Aceh disebut rencong atau rincong, sudah lama menjadi identitas orang Aceh. Tak heran jika Aceh dikenal dengan sebutan Tanah Rencong. Rincong mempucuk tampuk suasa, alat pusaka baureng jamun, non geprang musuh masa Belanda, yo cok merdeka gemat gerajun. Sama seperti keris, rencong diduga mendapat pengaruh senjata tikam dari kebudayaan Dong San di Vietnam Utara, yang sudah ada sejak abad pertama Masehi. Barbara Lee, peneliti asal Australia, dalam tangan-tangan terampil, seni kerajinan Aceh menyebut senjata-senjata seperti rencong telah ada jauh sebelum pengaruh Islam masuk ke Aceh. Baru setelah itu senjata itu diagungkan dan disamakan dengan bentuk aksara Arab, penafsiran yang mudah dilakukan karena bentuk huruf-hurufnya yang fleksibel, kata Lee. Bentuk rencong dianggap mewakili bentuk kalimat bismillah. Gagangnya yang melekuk kemudian menebal pada bagian sikunya merupakan aksara Arab Ba. Bujuran gagang tempat menggenggam merupakan aksara Sin. Bentuk lancip yang menurun pada pangkal besi dekat dengan gagangnya merupakan aksara Mim. Lajur besi dari pangkal gagang hingga dekat ujungnya merupakan aksara Lem. Sementara ujung yang meruncing dengan dataran sebelah atas mendatar dan bagian bawah sedikit melekuk ke atas merupakan aksara H. Mata rencong tidak pernah berubah bentuk, karena bentuk mata itu mencerminkan kalimat bismillah sebagai kalam pertama untuk memulai sesuatu pekerjaan di kalangan masyarakat Islam. Tulis T. Syamsuddin dan M. Nur Abbas, dosen sejarah Fakultas Perguruan Universitas Syiah Kuala Banda Aceh, dalam rencong. Sobat Berbagi Info, ada beberapa versi mengenai mula rencong. Satu sumber menyebut permulaan abad ke-13 ketika kerajaan Islam Samudra Pasai berdiri. Sumber lain menginformasikan rencong diciptakan abad ke-16 atas perintah Sultan Alauddin Al-Qohar. Sementara Syamsuddin dan Nur Abbas menulis rencong mulai dipakai sebagai senjata perang ketika melawan Portugis pada masa Sultan Ali Mugayat Shah, pendiri dan penguasa pertama Kesultanan Aceh. Senjata rencong mulai menemukan bentuk yang sebenarnya pada waktu itu, tulis mereka. Keberadaan rencong tercatat dalam Hikayat Pocut Muhammad pada abad ke-18. Karya sastra tersebut menceritakan tokoh Pocut Muhammad memberi perintah, membuat senjata rencong, sehingga untuk keperluan itu, besi terkumpul dari segala penjuru. Pada zaman dulu rencong dibuat oleh Utoh, empu, perajin. Karena dianggap mempunyai isi atau nilai magis tertentu, cara membuatnya tak boleh sembarangan. Butuh waktu bertahun-tahun untuk menyelesaikan sebilah rencong. Pemakainya pun terbatas pada sultan dan ule balang, kaum bangsawan, sebagai simbol kebesaran. Dalam perkembangannya, rencong digunakan berbagai kalangan sebagai perhiasan,
perkakas, maupun senjata perang. Sebagai perhiasan, rencong dipakai pada upacara pernikahan dan upacara penting lainnya. Sebagai perkakas, rencong biasa digunakan untuk melubangi pelepah rumbiah untuk dijadikan dinding rumah kecuali jenis rencong tertentu yang dianggap bernilai religius. Rencong juga menjadi senjata perang sekaligus lambang keberanian dalam melawan penjajahan. Selama Perang Aceh, tahun 1873 sampai tahun 1904, tidak sedikit tentara Belanda yang kena tikam rencong para pejuang dan rakyat Aceh. Ada beberapa jenis rencong. Pertama, rencong pudo yang belum sempurna karena gagangnya lurus dan pendek. Kedua, rencong mekure yang diberi hiasan pada mata pisaunya dan dianggap punya kekuatan magis. Ketiga, rencong mepucok yang memiliki pucuk dan biasanya terbuat dari emas pada atas gagangnya. Keempat, rencong mecugek yang pada gagangnya terdapat cugek, bentuk panahan dan perekat, agar mudah dipegang dan tak lepas waktu menikam badan lawan. Sobat, pemakaian rencong disesuaikan dengan strata sosial. Sultan dan Ule Balang menyelipkan rencong mepucok. Golongan ulama memakai rencong mecugek dengan gagang dilapisi suasa, logam campuran emas dengan tembaga. Sedangkan rakyat biasa menggunakan rencong mecugek dengan gagang dilapisi perak atau bahkan terbuat dari kayu maupun tanduk. Menurut Sri Waryanti dari Balai Pelestarian Sejarah dan Nilai Tradisional Banda Aceh dalam makna rencong bagi urung Aceh, di Jurnal Patanjala, Vol 5 nomor 3, September tahun 2013, dalam masyarakat Aceh terdapat kepercayaan bahwa rencong bisa melindungi pemiliknya dari gangguan makhluk halus atau mengobati kerasukan. Rencong ini biasanya diwariskan turun-temurun dan dijaga dengan baik. Ia tak boleh dipakai kalau tak perlu betul atau dalam kondisi terdesak. Menyimpannya tak boleh sembarangan dan tempatnya harus dirahasiakan. Ada juga pantangan yang tak boleh dilanggar. Misal, bila ingin memperlihatkan sebilah rencong, kita tak boleh mengeluarkan dari sarungnya. Apalagi kita sampai mempermainkannya atau menyentik-nyentik ujung yang runcing itu di hadapan kawan ataupun di muka umum. Hal itu sangat dilarang karena akibatnya akan dapat membawa malapetaka bagi pemiliknya, ungkap Sri Waryanti. Kini, rencong lebih sering dipakai sebagai perhiasan atau atribut busana dalam upacara tradisional seperti pernikahan. Rencong, biasanya dengan gagang berlapis emas dan ukiran berbagai motif, diselipkan di pinggang bagian depan. Pemakaiannya melambangkan keberanian seorang lelaki dalam memimpin keluarga setelah menikah. Sobat, rencong masih ditempa di sejumlah desa di Aceh. Hasilnya tersebar dan dapat ditemukan di hampir semua toko kerajinan khas Aceh. Ukuran menjadi salah satu faktor yang menentukan harga rencong. Makin panjang, makin mahal. Tetapi untuk rencong koleksi khusus, ada yang harganya mencapai ratusan ribu bahkan jutaan rupiah. Nah sobat, itulah sekilas penjelasan tentang rencong. Jika ada kesalahan penyebutan apapun itu, mohon dikoreksi dan ditulis di kolom komentar. Sekian dan terima kasih. Wassalam.